Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Kaisar bela diri abadi. Bab tahun 1651 sampai tahun 1655. Tagar teknik transformasi tanda pagar. Saat itu pagi hari ketika Charlie kembali ke Sekte Bulan Sabit. Begitu dia sampai di kaki puncak Gadis Giok, dia melihat Ervin berdiri di atas batu, dikelilingi oleh orang-orang. Apakah kamu melihatnya? Ini adalah batu origin. Ervin membawa sepotong batu origin, ludahnya beterbangan di langit. Uang dari seluruh dunia lebih indah dan lebih berharga daripada batu spiritual. Para murid di bawah melihatnya dengan mata berbinar. Tunggu sebentar, kata Ervin, melompat dari batu origin, memutar tubuh gemuknya, dan berlari menuju Charlie. Charlie ditarik ke bawah di tempat saat dia hendak pergi ke puncak Gadis Giok. Setelah selesai, Ervin mendorong Charlie ke tanah dan memukulnya, yang membuat mata semua murid melebar. Persetan, nenek, apakah kamu benar-benar sakit? Charlie mengutuk. Jarang sekali kamu lebih lemah dariku. Jadi aku harus menghajarmu. Ervin menunggangi Charlie dan memukulnya dengan gada. Dalam satu kalimat, Charlie hampir muntah darah. Jika saya lemah, saya pantas dipukuli. Adegan itu dulunya melanggar hukum, dan semua murid yang melihatnya tercengang. Siapakah Charlie? Penguasa istana surgawi yang perkasa, Kaisar Manchu yang paling berkuasa, dan orang kejam yang membantai Kaisar Agung. Pada saat ini, dia dijepit ke tanah dan dipukuli dengan kejam. Pemandangan ini sangat segar hanya dengan melihatnya. Istri, seseorang memukuli saya. Charlie tidak bisa berbalik, jadi dia mulai meminta bantuan, melolong dengan kekuatan yang mendominasi. Jangan bilang, suara ini sangat berguna. Semua orang di puncak Gadis Giok terengah-engah, dan mereka semua memiliki wajah yang tiada taraf. Tak perlu dikatakan lagi, wanita-wanita ini adalah orang kepercayaan Charlie, bukan hanya satu, tapi lebih dari selusin. Dasar pria gendut. Melihat pemandangan ini, semua gadis menyingsingkan lengan baju mereka dan langsung mengepung Ervin. Jeritan tiba-tiba terdengar, dan pemandangan itu agak tak tertahankan untuk ditonton. Istriku, seseorang memukulku. Ervin juga melolong. Kamu pantas dipukuli, kata Rosie. Ayo, aku akan memukulnya. Charlie masuk ke kerumunan. Tidak mudah bagi pria itu untuk keluar, jadi dia diseret ke dalam kerumunan lagi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia dipukul lagi. Gadis-gadis itu tidak menyerang dengan ringan atau keras, dan mereka bahkan tidak menggunakan tangan mereka. Mereka hanya menendangnya dengan kaki, menendangnya sampai mati. Jeritan itu padam di beberapa titik, dan Charlie meluruskan kerah bajunya, dengan kata besar, jalang, terukir di wajahnya. Istri, aku pulang. Mata besar semua gadis berbinar, dan kata-kata yang mereka ucapkan sebelumnya membuat mereka berteriak gembira. Aku sangat malu. Charlie terkekeh. Hati nurani langit dan bumi, saya cemas sebelumnya, jadi saya mengatakan hal seperti ini dengan bingung, kawan, itu menarik banyak suara. Ayo pergi. Gadis-gadis itu terkikik dan membawa Charlie ke atas gunung, masing-masing dengan langkah anggun dan senyum secerah bunga. Setelah mereka pergi, para murid mengepungnya dari segala arah. Benjolan Ervin tidak lagi terlihat seperti manusia, hanya berupa benjolan. Meski dikatakan manusia, namun menempel di tanah seperti pati. Semua orang menggerakkan bibir mereka dan merasa kedinginan. Fakta membuktikan bahwa lebih baik tidak main-main dengan Tuan Suci Charlie. Tidak masalah jika kamu macam-macam dengannya, tapi jangan main-main dengan istrinya. Level kuasi suci, meskipun dia sangat tampan, dia juga sangat galak dan kejam. Di puncak Gadis Giok, terdengar tawa, dan gadis-gadis itu masih terkikik mendengar suara istri. Manisnya seperti makan madu. Adapun Charlie, dia menemukan sebatang pohon besar dan mengeluarkan buku tanpa kata itu. Jika Bradley dan yang lainnya melepaskannya, mereka pasti akan mengelilinginya dan memarahinya. Banyak sekali istri cantik yang mau bermain-main, tapi membaca buku-buku brengsek alih-alih memberikannya kepadaku, yang menyia-nyiakan masa muda dan kehidupan. Charlie terpesona oleh buku itu. Meskipun tidak ada kata-kata di dalam buku itu membuatnya tertarik. Membaca juga tentang pencerahan, jalan dari segala sesuatu. Bukan tanpa alasan Naisa menjadi seorang kutu buku. Buku surgawi tanpa kata-kata memang memiliki aspek misteriusnya, dan selalu ada tahu misterius yang berkeliaran di dalam buku tersebut. Perhatikan baik-baik,
Ada kata-kata di dalam buku, dan setiap kata adalah Tao. Dia duduk di sana sepanjang hari, sampai malam tiba. Gadis-gadis itu datang beberapa kali dan melihat halaman tanpa kata-kata, menunjukkan keterkejutan. Buku ini sangat aneh. Mengetahui bahwa Charlie sedang belajar dan mencerahkan, tidak ada yang mengganggunya. Semua wanita cantik berakal sehat dan menemukan tempat mereka sendiri untuk bermeditasi. Pemandangan di puncak Gadis Giok sangatlah indah. Sudah larut malam sebelum dia meletakkan bukunya dan sedikit mengernyit. Bukan karena dia lelah membaca, tapi api peri di lautan alkimia bergetar hebat, getaran yang disebut kemarahan. Charlie dapat dengan jelas menangkap emosi peri api. Dia segera menyipitkan matanya dan melihat sekeliling, merasakan seseorang sedang menatapnya. Namun, dia tidak melihat sesuatu yang aneh. Dimanapun mata perinya melihat, tidak ada perbedaan sama sekali, yang agak aneh. Api abadi menjadi sunyi dan tidak bergerak di lautan pil. Baru kemudian Charlie berhenti melihat dan membenamkan dirinya dalam membaca kitab surgawi lagi. Tidak ada kata-kata sepanjang malam, dan dalam sekejap mata, fajar datang dan hangatnya sinar matahari turun. Murid rajin Sekte Bulan Sabit sudah duduk bersila di atas batu. Asal-usul Mancu Agung telah dihidupkan kembali, diambil dari surga, dan tidak lagi ditekan. Secara keseluruhan, ranah Sekte Bulan Sabit meningkat. Di puncak Gadis Giok, Charlie, yang sedang asyik membaca, akhirnya melihat ke atas. Begitu dia terlihat, dia melihat semua gadis mengelilinginya dengan rapi, semua menatapnya dengan ekspresi aneh. Apa yang terjadi? Charlie tertegun dan tampak bingung. Mengapa rambutmu putih? Kata gadis-gadis itu satu demi satu. Apakah warnanya putih? Charlie mengeluarkan cermin dan melihat dirinya di cermin, dengan rambut hitam panjang dan helaian seputih salju. Saat dia melihatnya, bayangannya di cermin berangsur-angsur menjadi ilusi, hingga menjadi tidak terlihat dan tidak bisa lagi memantulkannya. Dia mengerutkan kening lagi, wajahnya tidak terlihat di cermin, dan dia tidak dapat memikirkan alasannya dengan jelas telah terhapus. Aku telah bertemu dengan Raja Manusia. Saat dia berpikir, suara penghormatan dari para wanita terdengar, menyebabkan dia tanpa sadar melihat ke satu arah. Raja Manusia ada di sini, tangannya terlipat dan berjalan seperti pencuri. Saya bertemu senior. Charlie juga berdiri dan memberi hormat dengan tangan di tangan. Jangan bercermin lagi di masa depan, itu tidak menarik. Raja Manusia melangkah maju, meraih cermin di tangan Charlie, dan membuangnya. Senior, kenapa cermin tidak bisa memantulkanku? Tidak, ayolah, mari kita katakan dengan cara lain. Raja Manusia menarik Charlie dan langsung pergi ke paviliun Gadis Giok, kali ini dengan sikap yang tegas dan tegas. Gadis-gadis itu bingung dan mengikuti, tetapi dihalangi dari pintu. Di dalam kamar, Charlie sedang berdiri, tetapi Raja Manusia menyentuh dagunya dan berputar di sekelilingnya, bergumam di mulutnya. Senior, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan secara langsung. Apakah kamu pernah melihatnya? Raja Manusia mengeluarkan gulungan dari tangannya, menyebarkannya secara langsung, dan berdiri tegak di depan Charlie. Gulungan itu dinamis, menunjukkan dunia berdarah, atau medan perang kuno, dengan banyak senjata rusak tertancap di samping, mayat berserakan di lapangan, dan darah mengalir seperti sungai. Selain itu, ada sosok punggung, setinggi gunung, mengenakan baju besi, memegang pedang patah di tangannya, berjalan terhuyung-huyung, memantulkan cahaya miring hari kiamat, bergerak maju dengan susah payah. Charlie menyipitkan matanya sedikit, merasa seperti dia pernah melihatnya sebelumnya. Senior, dari mana gulungan ini berasal? Untuk menyimpulkan adegan ini, saya mengalami bencana besar. Raja Manusia mengumpulkan gulungan itu dan berkata, pernahkah kamu melihatnya sebelumnya? Sepertinya aku pernah melihatnya, tapi sepertinya aku belum pernah melihatnya sebelumnya, kata Charlie. Jika kamu pernah melihatnya, kamu telah melihatnya. Jika kamu belum melihatnya, kamu belum melihatnya. Aku belum pernah melihatnya. Charlie menggelengkan kepalanya, dunia ini begitu luas, dengan kekacauan yang terus-menerus, dan ada begitu banyak medan perang. Itu benar. Raja Manusia mengangkat tangannya, menyapukannya ke wajah Charlie, dan mengambil sumber mata roda abadi. Pinjamkan padaku. Jangan membuangnya. Charlie tertawa datar. Ini bukan matamu. Raja Manusia mengerutkan bibirnya dan melihat ke perut bagian bawah Charlie. Api peri, ikut aku. Api peri mematuhi panggilan itu dan terbang seperti sinar cahaya peri. Charlie mengira dia ingin memarahi ibunya. Ada mata peri di depan dan peri api di belakang.
Kamu datang jauh-jauh ke sini untuk mencuri bayiku, kan? Ayo. Dia menepuk bahu Charlie dan berkata. Dia mulai berjalan keluar dengan tangan dalam postur yang sangat keren. Aku masih punya sesuatu untuk ditanyakan. Charlie mengikuti dari dekat dan mengusirnya, tapi pria yang merupakan Raja Ren sudah menghilang dalam sekejap mata. Tunggu saja dengan tenang. Sebentar lagi, akan ada kejutan. Yah, tapi itu mungkin juga menjadi bencana bagimu. Raja manusia menghilang, dan hanya suara berkabut yang terdengar selama beberapa saat. Kejutan dan malapetaka. Gumam Charlie, bertanya-tanya dari mana datangnya apa yang disebut kejutan dan malapetaka di mulut raja. Bencana dan kejutan. Gadis-gadis itu juga bergumam, penuh kekhawatiran, mengharapkan kejutan, bukan bencana. Ayo, ikuti, ikuti. Saat semua orang bergumam, suara-suara mulai terdengar, semuanya mencicit dan mencicit. Charlie mengalihkan pikirannya dan melihat ke pintu masuk puncak gadis giok. Itu adalah sekelompok orang, dipimpin oleh tubuh Tao 9 klon. Di belakang 9 tubuh Tao, ada pria dan wanita, tua dan muda, dan jumlahnya ribuan, dan mereka semua berdengung. Charlie tampak tercengang dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Jelas sekali, ini semua adalah anggota keluarga dari 9 tubuh Tao. Baru 300 tahun berlalu, tapi barang ini benar-benar bisa dibuat. Hasilnya, keturunannya banyak, dan efisiensinya tidak terlalu tinggi. Selain itu, istri cantik tubuh Tao pada dasarnya memiliki perut bagian bawah yang menggembung, dan sekilas mereka dapat mengetahui bahwa mereka sedang hamil. Sangat berdedikasi, kata Charlie dengan ekspresi penuh arti. Ayo, panggil dia kakek. Tubuh Tao Sen mendorong sekelompok anak kecil ke depan. Mereka semua berusia sekitar 2 atau 3 tahun, berwarna merah muda dan montok, dan sangat lucu. Saya telah bertemu kakek. Sekelompok anak kecil berbaring di tanah dan bersujud kepada Charlie dengan suara kekanak-kanakan dan seperti susu. Charlie langsung bingung dengan kalimat kakek. Bahkan sebelum dia menjadi seorang ayah, dia sudah menjadi seorang kakek. Generasi ini, langsung melewati satu level, saya sangat senang. Aku sudah bertemu nenek. Sekelompok anak kecil bersujud lagi. Mereka berlutut kali ini kepada Diana, Sylvia, Yasmin, Rahel, Jessica, Cynthia dan lainnya. Gadis-gadis itu tertegun selama 1 atau 2 detik, pipi mereka memerah, dan mereka tertawa canggung. Kita sudah sangat tua. Jika kita tidak memperhatikan, kita akan menjadi orang setingkat nenek bahkan belum menikah, dan senioritas kami sudah mencapai 2 tingkat. Kakekku bilang, kalau kamu berlutut, kamu akan mendapat uang keberuntungan. Sekelompok anak kecil mengangkat wajah kecil mereka dan menyilaukan mata besar mereka. Ya, keduanya. Gadis-gadis itu melangkah maju sambil tersenyum. Ayo, antri. Charlie mengeluarkan tas penyimpanannya. Pria kecil ini sangat lucu. Gadis-gadis itu begitu keibuan sehingga mereka memeluk mereka berdua dan mengisinya dengan mutiara spiritual dan liontin batu giok. Yang penting tangisan nenek merdu sekali dan membuat mereka semua bahagia. Puncak gadis kembali semarak, dengan lebih dari 1000 orang menyiapkan ratusan meja, tertawa dan mengobrol, dan suasananya sangat hangat. Ayo, bos, saya akan menghormati Anda. Kesembilan tubuh Tao itu mengeluarkan tas mereka dan menumpuknya di depan Charlie. Aku tidak menyakitimu dengan sia-sia. Charlie memasukkan bakso ke dalam mulutnya, lalu menggosok tangannya dan memisahkannya satu persatu. Namun, saat dia melihat apa yang ada di dalam tas, bola yang baru saja dia telan muncrat. Bubuk hewan, air murni bubuk hewan, beratnya 180 kg, dikukus menjadi bakpao, bisa dimakan dalam waktu lama. Tidak cukup, kami masih punya lebih banyak. Kesembilan tubuh Tao itu memejamkan mata, memberi isyarat oke, dan menunjukkan 2 baris gigi putih. Aku sangat senang. Wajah Charlie menjadi gelap, garis-garis hitam muncul di dahinya, dan dia tiba-tiba merasakan keinginan mendesak untuk buang air kecil. Wow, ramai sekali. Orang lain muncul dari bawah gunung. Pemimpinnya adalah Robert, Greg, Chelsea, Caroline, Winston dan Yulia. Di belakang beberapa orang, ada juga sekelompok orang, tua dan muda. Apakah kamu melihat itu? Itu pamanmu, pergilah dan bersujud. Robert dan Greg menendang putra-putra mereka yang berharga ke depan, dan bahkan cucu-cucu mereka. Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya, merasa aneh setelah mendengar ini. Ada lagi ledakan di tanah, dan itu semua cukup nyata. Ayo, pamanmu akan membayar. Charlie mengeluarkan tas penyimpanannya lagi. Gadis-gadis itu juga sama, dengan senyuman secerah bunga.
Sekelompok lelaki kecil memberi hormat dan mengangkat mereka sambil berteriak manis. Keluarga besar bergabung menjadi satu lagi, Charlie, Robert dan yang lainnya berkumpul, Chelsea, Caroline dan Yulia berkumpul dengan kerabat perempuan, dan sekelompok anak kecil berlarian ke seluruh gunung. Kubilang, jika kalian berdua kembali ke rumah orang tuamu, kalian berdua tidak akan salah tidur, kan? Charlie meletakkan tangannya di tangannya, melirik Chelsea dan Caroline, lalu tertuju pada Greg dan Robert. Ini terlalu berlebihan untuk dikatakan, tapi tidak masalah untuk tidak menyebutkannya. Keduanya menutupi wajah mereka dan berbicara dengan serius. Yulia akan segera melahirkan. Ayo beri dia nama. Nama belakang anak laki-laki itu adalah Wei, dan nama belakang anak perempuan itu adalah Dongfang. Dia ingin mendominasi dan pamer, dan itu akan membuat orang takut ketika mendengarnya. Dia menyodok Charlie. Saudara Wei dan Dongfang Hong, kedua nama ini sangat keren. Keluar dari sini, Winston berseru dengan tamparan di wajahnya. Saudara Wei, kita lupa, kita punya harta karun untuk dia. Robert dan Greg mengeluarkan tas penyimpanan mereka. Betapa memalukannya ini, kata Charlie, tapi tangannya sudah mengambilnya dengan sadar. Tetapi jika Anda melihatnya, itu semua adalah hewan. Wajah Charlie menjadi gelap lagi, hitam seperti minuman bersoda. Aku benar-benar ragu kalau ketiga pria dan 9 wanita jalang ini setuju untuk membentuk kelompok untuk mengganggunya. Di puncak Gadis Giok, sering dikunjungi pengunjung, Bradley dan Wanda, Ervin dan Rosie, Nuada dan Regina, Yogi dan Mariana, Niklas dan Serena, Armin dan Kaoru, Yuri dan Olivia, Hanson dan Yuna, Lazario dan Yarmona, Samson Men dan Miranda. Mereka semua berpasangan, dan kurang lebih mereka diikuti oleh juniornya masing-masing. Senioritas Charlie langsung meningkat. Ketiga pelacur naga awan, naga bulan dan lingua kecil juga datang, dan mereka semua dengan tangan kosong, dan mereka semua sangat murah hati. Ayo, taruh semuanya di sini. Banyak orang yang membawa hadiah sambil membawa keranjang hewan. Nah, pintu masuk ke puncak Gadis Giok pun langsung ramai. Mulut Charlie bergerak-gerak saat dia melihatnya. Bahkan jika dia makan sekeranjang setiap hari, dia harus memakannya selama lebih dari 10 tahun. Wajah gadis-gadis itu memerah ketika mereka melihatnya. Sekarang adat istiadat rakyat Manchu Agung kami telah berubah dari ketangguhan menjadi keterbukaan. Jangan pedulikan detail itu. Membalikkan Charlie pergi. Minumlah. Serigala itu tiba-tiba melolong, bergema di seluruh sekte bulan sabit. Semua orang benar-benar memiliki pemahaman diam-diam dan mengepung Charlie dengan erat. Sama seperti adegan mempelai laki-laki disetubuhi setelah menikah, orang yang tidak menggunakan mangkuk melakukannya sampai mati, mencoba meminum Charlie sampai bodoh. Setelah junior, ada senior, Taois Yance, Santong Tua, Sawyer Niu, Taois Tai, dan Sylvain Wu. Orang-orang ini memiliki senioritas yang sangat tinggi, dan mereka juga membawa juniornya sendiri untuk berdiri bersama. Senioritas Charlie langsung diturunkan, dari kakek menjadi cucu, cicit. Perlu disebutkan bahwa ketika orang datang berkunjung, mereka tidak datang dengan tangan kosong. Mereka semua membawa hadiah dan mereka sangat murah hati. Dilihat dari kejauhan, puncak Gadis Giok penuh dengan orang. Di kaki gunung, keranjang dan keranjang penuh dengan hewan terkutuk. Kedua tetua langit dan bumi yang diam-diam melindungi Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang ketika mereka melihat pemandangan ini, ekspresi mereka sangat indah. Ini adalah aturan dari puncak Gadis Giok. Anda harus membawa hewan pergi ketika Anda datang. Malam tiba di beberapa titik, dan orang-orang yang datang berlari saling berpelukan dan terhuyung-huyung menuruni gunung, terus-menerus bersendawa anggur. Sekte Bulan Sabit juga bertindak sebagai tuan tanah dan mengatur tempat tinggal. Anggota keluarga perempuan membawa anak dan cucu mereka pergi, tetapi sekelompok pelacur mabuk berkumpul di bawah puncak Gadis Giok dengan semangat tinggi. Ervin menyiapkan meja batu dengan nama terukir di atasnya. Nama-nama itu, tentu saja, adalah kelompok orang kepercayaan Charlie. Mereka tidak hanya memiliki nama, tetapi mereka juga memiliki peluang. Taruhan apa ini? Semua orang memandang Ervin. Omong kosong, ayo bertaruh siapa yang berteriak paling keras, teriak Ervin. Ini cukup baru. Semua orang terkejut dengan ide aneh Ervin. Dia bisa memikirkan segalanya. Hentikan tintanya, desak Ervin. Itu pasti Cynthia. Gadis di keluargaku sangat bersemangat di ranjang. Robert menyeringai, mereka semua lahir dari ibu yang sama. Seorang saudara perempuan tidak bisa sebaik saudara perempuan. Kamu paham dengan mendalam tentang ini. Greg terkekeh. Tidak,
Kupikir itu seharusnya Yasmin. Jangan membuat masalah, dari segi suara, itu pasti Lilian. Diana masih terlihat seperti perempuan, jadi akan aneh jika dia tidak berteriak. Dia yang paling bisa diandalkan. Hei, dengarkan aku benar. Jika Charlie menutup mulut mereka, kita akan menderita kerugian besar. Pria tak tahu malu itu punya banyak trik. Jangan bilang padaku, dia benar-benar punya trik ini. Sangat mungkin. Sekelompok pelacur berbicara satu sama lain dan melakukan hal-hal sepele, tetapi mereka selalu terlihat serius, seperti peramal. Mari kita bicara tentang taruhannya. Ada segunung batu origin, dan taruhannya puluhan juta. Usai pekerjaannya, sekelompok orang berjongkok di kaki gunung dengan tangan terlipat. Ada barisan yang rapi, dan semua orang memasang telinga mereka, dan mereka bisa mendengar gerakan apapun di puncak Gadis Giok. 1 jam telah berlalu, tetapi tidak ada pergerakan di gunung tersebut. 2 jam berlalu, dan masih ada keheningan. 3 jam telah berlalu, dan keadaan masih sama. Bagaimana situasinya? Nuada menguap dan menatap ke puncak gunung, itu tidak ilmiah. Ini tidak aman, Charlie benar-benar memblokir. Kalian terus awasi, aku akan tidur siang dulu. Bradley meletakkan tangannya di tangannya, bersandar pada batu, dan mendengkur. Kali ini dia tertidur, mereka semua juga tertidur dan ketika mereka membuka mata, hari sudah cerah. Murid rajin dari Sekte Bulan Sabit telah keluar gua, meregangkan tubuh dan penuh energi untuk menyerap energi spiritual. Saat melewati puncak Gadis Giok, semua murid tercengang. Apa ini? Sekelompok besar orang mengangkat kepala dan menatap puncak Gadis Giok dengan penuh semangat. Apa yang kamu lihat? Banyak murid tanpa sadar mengangkat kepala mereka, ingin melihat apa yang dilihat oleh banyak penghuni liar. Namun, tidak terjadi apa-apa, dan orang-orang yang menonton penuh dengan keraguan. Di bawah sorotan semua orang, Charlie turun, masih memegang kitab surgawi tanpa kata di tangannya, membenamkan dirinya dalam membacanya, dengan sangat serius. Saya telah bertemu dengan Guru Suci. Murid Bulan Sabit memberi hormat dengan tergesa-gesa. Pergi dan berlatih, jangan khawatirkan aku. Saat dia mengangkat kepalanya, dia terkejut. Yang dia lihat adalah wajah yang menghitam dan sepasang lingkaran hitam di bawah matanya. Mengapa kalian di sini jika kalian tidak tidur sepagi ini? Charlie tercengang. Dia tahu bahwa orang-orang ini belum tidur sepanjang malam. Aku tidur nyenyak tadi malam. Sekelompok pelacur mengelilinginya, dan gerakan mereka sangat konsisten, mereka semua menyingsingkan lengan baju. Itu tidak buruk, Charlie tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Segera, Charlie diliputi oleh kerumunan, dan teriakan tiba-tiba dimulai, mengejutkan orang yang sedang tidur hingga tiba-tiba duduk. Bukankah itu memalukan? Langit tua memandang bumi tua dalam kehampaan. Memalukan. Bumi tua mengusap mata lamanya, dengan lingkaran merah di bawah matanya. Charlie dipukuli dan ada jejak kaki di sekujur tubuhnya, yang sangat menyedihkan. Para pelacur itu pergi, mengumpat, dan mereka benar-benar kelelahan. Mereka menunggu sepanjang malam, tapi tidak terjadi apa-apa. Sebelum pergi, dia biasanya melihat Charlie dengan wajah hitam, dan kemudian melihat Ervin dengan wajah hitam. Tidak ada yang terjadi di puncak Gadis Giok tadi malam. Semua taruhan jatuh ke tangan bangkir Ervin yang membunuh 1000 orang. Lebih baik kamu bersikap baik padaku. Ervin berjongkok di tanah dan menepuk Charlie, tersenyum tanpa malu-malu. Setelah mengatakan itu, orang ini melarikan diri, karena takut orang seperti Charlie ini akan berkata lagi, istriku, seseorang memukuliku. Dia masih ingat bahwa kemarin lusa, para wanita cantik itu hampir memukulinya sampai mati dan membayangi dirinya. Namun, penantiannya tidak sia-sia. Sebagai bandar taruhan, dia adalah pemenang terbesar, menghasilkan lebih dari 10 juta batu origin. Sekelompok murid membantu Charlie berdiri. Mereka sangat kasihan pada guru suci mereka, yang dipukuli setiap 2 hari. Dasar bodoh, kalian pasti benar-benar sakit. Setelah bangun, Charlie melolong mendominasi. Dia bahkan tidak tahu kenapa, tapi dia berantakan, dan sekelompok pelacur mulai membencinya. Tidak ada yang menanggapi kutukan Charlie. Para pelacur itu sudah terbaring di tempat tidur nyenyak, mereka terlalu lelah. Charlie, dengan wajah gelap, terlatih-tatih mendaki gunung. Dia ingin mencari tempat untuk mempelajari kitab surgawi, tetapi siapa sangka hal seperti ini akan terjadi pagi-pagi sekali. Sebuah lelucon menghilang secepat itu terjadi. Sekte Bulan Sabit jatuh ke dalam kedamaian masa lalu, dan semuanya baik-baik saja.
Charlie hanya tinggal di gunung dan membenamkan dirinya dalam mempelajari kitab surgawi. Gadis-gadis itu juga memiliki waktu luang, berkumpul untuk mempelajari ramuan awet muda. Kadang-kadang mereka melirik tumpukan bubuk hewan. Jika kamu makan terlalu banyak, kamu akan mati. Itu adalah malam yang sunyi lagi, benar-benar sunyi. Di puncak gadis giok, ada cahaya peri yang membubung ke langit. Charlie maju, dan ketika dia tenggelam dalam membaca buku surgawi tanpa kata, dia menerobos dari alam kekosongan spiritual ke alam Kongming. Dia masih duduk bersila di bawah pohon kuno, meletakkan kitab surgawi tanpa kata-kata, mengambil cermin kecil, dan memandangnya dengan tatapan kosong. Cermin itu terang dan dapat memantulkan segala sesuatu, namun tidak dapat memantulkan wujud manusianya, seolah-olah ia tidak ada di dunia. Saya sepertinya mengerti, saya masih orang mati, berkeliaran di dunia dalam bentuk orang hidup. Charlie menertawakan dirinya sendiri, berpikir dengan tenang, dan menebak akar masalahnya, dengan kesedihan kuno dalam senyumannya. Meskipun dia tidak tahu kekuatan magis apa yang digunakan Raja Manusia untuk membuatnya tetap hidup seperti ini, takdirnya pada akhirnya akan berakhir. Dia tidak bisa lepas dari bencana ini, dan debu akan menjadi tujuannya. Dia menatap bintang-bintang dengan tenang, tidak dapat melihat bintang kehidupannya. Tidak ada jejak dirinya di dunia ini, seperti cermin yang tidak bisa memantulkan wajahnya, semuanya palsu. Dia telah lama acuh tak acuh terhadap hidup dan mati. Kematian bukanlah hal yang buruk. Yang buruk adalah banyak keinginan yang telah lama diidam-idamkan tidak dapat dipenuhi sebelum kematian. Keadaan pikirannya menyublim, mencapai nirwana dalam hidup dan mati, kembali ke ketenangan dalam perjuangan, dan menyentuh cara lain. Alam Kongming menerobos lagi, dan tiba-tiba bergegas ke alam kuasi surga, dan kemudian memasuki alam surga. Melihat kecepatan kemajuan ini, kedua tetua langit dan bumi juga tercengang. Orang ini pasti curang. Tapi selain terkejut, mereka berdua hanya bisa menghela nafas. Dalam kurang dari 3 tahun, tidak peduli tingkat kultivasi apa yang dia capai, bahkan jika dia adalah seorang kuasi kaisar agung, dia tetap tidak bisa lepas dari kematian. Di antara semua kaisar dinasti Manchu, dia adalah yang paling menakjubkan, tetapi juga yang paling menyedihkan, karena tertipu oleh takdir. Dalam keheningan, jauh di langit berbintang yang jauh, ribuan sinar cahaya tiba-tiba muncul, dan banyak penglihatan kuno terjalin dan menari bersama. Langit berbintang diwarnai dengan cemerlang, menarik perhatian semua orang. Fenomena aneh ini lahir dari garis keturunan yang menentang langit. Yang lebih aneh lagi adalah terlalu banyak bintang mati di langit berbintang, sehingga menjadi lebih hidup dan tumbuh-tumbuhan bertunas dari dalam tanah. Penglihatan seperti itu, putra bumi. Kedua tetua langit dan bumi saling memandang dari kejauhan, seolah-olah mereka mengenali dari jenis darah apa mereka dilahirkan, itu pasti menantang surga. Era ini terlalu luar biasa. Di gerbang Tianxuan, Dong Huang Taixin juga memperhatikan dan bergumam pelan. Putra bumi, yang darahnya selaras dengan semua makhluk hidup, ada satu di tanah Manchu Agung bertahun-tahun yang lalu. Era itu lebih awal dari era Kaisar Chu. Setelah kematiannya, darah dan tulang berevolusi menjadi pembuluh darah spiritual bumi, yang ditemukan oleh generasi selanjutnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Sekte Manchu Agung terpecah, dan Sekte Dewa Matahari didirikan di pembuluh darah spiritual bumi, dan kekuatannya melampaui dua sekte lainnya. Karena urat spiritual bumi, Charlie dan keluarga Hao Tian tidak mengetahui sebab dan akibat, dan semuanya adalah kesalahan. Kelahiran putra bumi menandai tren emas lainnya, bisik Kaisar Bulan, juga memandang ke atas dari langit. Mungkin ini bencana. Kaisar Chu menarik napas dalam-dalam, matanya dipenuhi kekhawatiran. Bawa anak itu ke sini. Perintah Dong Huang Taixin. Tidak perlu pergi. Suara berkabut menyebar ke langit gelap, dan Dewa Pedang dari surga muncul, dengan pakaian putih dan rambut putih, seolah-olah mereka adalah makhluk abadi yang dibuang. Saat aku pergi, dia sudah dibawa pergi. Kecepatanmu adalah yang terbaik di dunia, dan ada seseorang yang lebih cepat darimu. Kaisar yang terkejut, sedikit sulit dipercaya. Langit dan alam sangat luas, dan ada begitu banyak harimau yang berjongkok dan naga yang tersembunyi. Dewa Pedang tersenyum dan menggelengkan kepalanya mencapai langit dan bumi. Dewa Pedang selesai berbicara. Lalu terdengar raungan yang menggemparkan dunia yang mengguncang langit. Suaranya menyebar dari wilayah selatan benua Suan Huang. Klan besar lainnya telah membuka blokirnya, dan itu bukan hanya satu. Di wilayah selatan, 3 gunung peri yang megah runtuh tanpa urutan tertentu. Mereka sangat megah,
dan suasana biadab menyebar ke seluruh hutan belantara yang misterius. Setelah melihat lebih dekat, saya menyadari suku mana mereka, yaitu suku Baki, suku Fengdiao, dan suku Senpeng. Aku sudah lama menunggu kalian. Raja Perang berjalan menjauh dari langit dan langsung menuju Xuan Huang, membawa kapak yang membuka langit dan dominasinya yang tak tertandingi. 8 kaisar lainnya juga seperti makhluk surgawi. Setiap kaisar membawa senjata kaisar tertinggi, dan seluruh langit dan alam bergetar. 9 senjata kekaisaran tidak boleh menjauh dari Manchu Agung terlalu lama, harap santai saja. Dong Huang Taixin mentransmisikan kesadaran spiritual. Tidak akan butuh waktu lama untuk terus maju. 9 kaisar merespons. Di wilayah selatan Xuan Huang, terdapat banyak gunung peri, dan 3 suku telah kembali satu demi satu. Di antara semua suku di wilayah selatan, ketiga suku ini dianggap sebagai suku besar, dan semuanya memiliki senjata kaisar Jidao yang menyebar ke segala arah, melampaui langit dan bumi. Kami tidak memiliki klan saya lagi. Di kota kuno Kunlun, Kuiniu dan yang lainnya sangat marah. Mereka hanya ingin mengutuk, dan perut mereka sakit karena menunggu. Apakah hanya 3 suku yang telah dibuka segelnya? Melihat wilayah selatan dari segala arah. Tanpa kecuali, mereka semua adalah musuh tubuh suci kuno. Akankah 9 orang kejam yang tak tertandingi dari istana surgawi Manchu Agung membunuh lagi? 80% akan, 9 kuasi kaisar agung di puncak, 9 kaisar tertinggi, berapapun besarnya klan, tidak bisa menahan serangan itu. Siapa? Siapa yang membunuh anakku? Di tengah diskusi, Kaisar Baki berteriak dengan niat membunuh yang dingin, menusuk tulang. Siapa? Siapa yang membunuh anakku? Kaisar Fengdiao juga sangat marah, dan kekuasaan tertinggi Kaisar memenuhi dunia dengan tidak bermoral. Siapa itu? Siapa yang membunuh anakku? Kaisar Senpeng berdiri di langit, mendominasi langit, dan teriakan marahnya bergema di seluruh langit. Raungan Kaisar dari 3 keluarga kerajaan terdengar keras, tetapi leluhur dari ketiga keluarga itu mengerutkan kening dan menatap ke arah langit gelap, merasakan kehadiran yang kuat. 9 kaisar muncul, berbaris berturut-turut, menguasai dunia. 3 ras besar semuanya terkejut, dan para leluhur juga mundur, 99 kuasi kaisar agung, 99 senjata kaisar tertinggi. Mereka telah menyegel diri selama 100 tahun, dan mereka baru saja kembali ketika melihat pertempuran ini. Apakah ada perubahan di dunia setelah bertahun-tahun absen? Ketiga keluarga itu ketakutan dan membuka penghalang pelindung sekte. Mereka juga takut dengan barisan seperti ini, yang benar-benar ditekan oleh kekuatan tempur mereka. Sudah kuberitahu, 9 orang kejam dari Manchu Agung pasti akan datang. Para biksu dari segala arah berkumpul dan melihat ke wilayah selatan dari kejauhan. Kali ini, akan ada gunungan tulang dan sungai darah lagi. Siapa yang bisa menyalahkanmu? Dulu, ketika ribuan suku mencari, mereka semua sangat kuat. Menggerakkan 9 senjata kaisar dan 9 kuasi kaisar agung, dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Karena akan memiliki konsekuensinya sendiri. Hanya dapat dikatakan bahwa mereka kembali pada waktu yang salah. Jika semua ras ada di sini, maka 9 orang itu kejam orang harus menimbangnya. Bagaimanapun, semua ras bukanlah vegetarian. Segera, terdengar suara gemuruh, dan ketiga suku itu diserang tanpa urutan tertentu. Meskipun penghalang sekte pelindung kuat, itu tidak dapat menahan pemboman bersama dari senjata kaisar. Kamu dan aku tidak memiliki keluhan, tetapi kamu telah bertindak terlalu jauh untuk menindas orang lain. Nenek moyang dari ketiga klan semuanya meraung dan mengambil alih tentara kekaisaran mereka sendiri. Charlie Ye, 9 kaisar Manchu hanya mengungkapkan nama ini. Charlie Ye, nenek moyang dari 3 klan, tertegun sejenak, matanya disorot, dan pupil matanya juga berkontraksi. 2 kata lebih baik daripada penjelasan yang tak terhitung jumlahnya. Secara diam-diam dipahami bahwa 9 orang kejam ini ada di sini untuk membalaskan dendam Charlie. Namun mereka kaget dengan identitas Charlie, bahwa ada 9 kuasi kaisar agung yang memiliki 9 senjata kaisar Jidao untuk membantunya. Saat ini, betapapun bodohnya Anda bisa membayangkan betapa menakutkannya identitas Charlie, dan keberadaan seperti apa yang mereka provokasi. Dia membunuh pangeran klan kami, dan dendamnya telah diselesaikan. Kalian benar-benar ingin bertarung sampai mati. Nenek moyang ketiga klan berteriak dengan marah. 9 kaisar Manchu tetap diam dan bertindak lebih kejam. Tulang ketiga suku membentuk gunung, dan darah mereka membentuk sungai. Penindasan kekuatan tempur mutlak, ini adalah pembantaian sepihak.
Jadi bagaimana jika ada senjata kekaisaran yang menjaga mereka? Kami juga memiliki senjata kekaisaran terhebat, 9 di antaranya, 3 lawan 1, untuk membunuh Anda. Langit di wilayah selatan tertutup kabut darah dan menjadi berdarah. Para penonton ketakutan. Ini bahkan lebih menakutkan daripada 4 klan sebelumnya yang dimusnahkan. Penaklukan tanpa ketegangan akan menghasilkan hasil yang bebas dari ketegangan. Ketiga klan tersebut dimusnahkan, tidak peduli leluhur atau muridnya, tidak ada yang selamat dan menjadi jiwa yang mati di bawah kekuasaan kaisar. Di ambang hidup dan mati, orang-orang dari 3 suku itu mengumpat dengan marah. Siapa yang mereka marahi? Mereka memarahi pangeran mereka sendiri. Jika pangeran mereka tidak menyinggung Charlie, seluruh klan tidak akan terlibat. Warisan kekaisaran, tahun-tahun tanpa akhir, tapi dihilangkan dengan satu gerakan. Sebagai keturunan kaisar, bagaimana ia bisa memiliki wajah untuk bertemu dengan leluhurnya, dan bagaimana ia bisa memiliki wajah untuk bertemu dengan leluhur keluarganya. Ketiga klan dihancurkan dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Hanya senjata kekaisaran dari 3 klan yang melarikan diri jauh. Pertarungan mengejutkan yang datang dan berlangsung lebih cepat. Dari awal perang hingga kehancuran ketiga klan, dibutuhkan waktu kurang dari setengah jam. Kecepatan ini membuat Xuan Huang gemetar ketakutan. Beberapa orang diam-diam berdoa agar jika semua ras di wilayah selatan dicabut, dan mereka akan kembali bersatu sebagai satu kelompok. Jika tidak, 1, 2, atau 3 ras tidak akan pernah bisa menghentikan serangan tiada taraf dari 9 kaisar. 9 orang itu terlalu kejam, dan mereka semua membawa senjata kaisar Jidao. Puncak gadis giok, Charlie berdiri di puncak, melihat ke atas dengan tenang. Meskipun Manchu Agung jauh dari Xuan Huang, dia masih bisa menangkap fluktuasi yang mengejutkan, jadi pasti ada sesuatu yang berubah. Benua Xuan Huang, tanah suci para biksu, telah mewarisi terlalu banyak warisan kuno dan telah menjadi tempat benar dan salah sejak zaman kuno. Selain itu, darahnya juga berdenyut-denyut. Itu adalah gumpalan darah dari pembuluh darah spiritual bumi, yang sangat aktif saat ini. Dia tahu bahwa itu adalah darah putra bumi. Hal ini membuat matanya menjadi gelap. Fluktuasi aneh lainnya di langit berbintang kemarin jelas tidak sederhana. Apalagi sudah pasti ada hubungannya dengan putra bumi yang legendaris. Darahnya selaras dengan semua makhluk hidup, sungguh luar biasa. Mungkinkah seorang putra bumi lahir kemarin? Charlie menyentuh dagunya dan berspekulasi dalam hatinya, jika ini benar, era ini akan terlalu hidup. Hancur, hancur, dan 3 suku hancur. Suara teriakan terdengar, dan Ervin naik ke puncak gunung. 3 suku apa? Charlie memandang Ervin dengan bingung. 9 pemimpin kami dari Manchu Agung pergi ke Xuan Huang lagi. Membawa 9 senjata kaisar, 3 suku Baki, Senpeng dan Fendiao dipukuli dengan kejam segera setelah mereka membuka blokir. Pemandangannya pasti mengejutkan. Dari segi kekuatan, itu pasti 9 kaisar kita. Petik 2. Mereka menyebalkan, kita tidak mudah ditindas. Seperti yang dikatakan Ervin, dia berbaring di tanah, mengeluarkan labu itu anggur, dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Tidak heran ada begitu banyak gerakan. Charlie bergumam pada dirinya sendiri, matanya berkedip karena khawatir. Peluang besar Manchu ditutupi oleh 9 kaisar. Para senjata kaisar telah lama pergi, dan kemungkinan besar iblis itu menemukan lokasi yang tepat. 9 kaisar mengambil risiko kali ini. Jika iblis benar-benar memanfaatkan celah ini, itu tidak akan sesederhana bencana. Dia tidak ingin mengalami bencana 300 tahun yang lalu lagi. Menyaksikan sanak saudara dan teman-teman terjatuh satu persatu, rasa sakit itu masih segar dalam ingatanku dan menyayat hati. Ayo, beritahu aku, apakah kamu sudah melakukan ini? Ervin menyodok Charlie dan tersenyum tanpa malu. Lakukan apa? Pikiran Charlie terputus, ekspresinya bingung, dan dia mendengar kata-kata itu dengan bingung. Jangan berpura-pura bodoh. Ervin mengedipkan mata dengan cara yang sangat vulgar, begitu banyak Hehuan San, begitu banyak istri cantik. Mendengar ini, Charlie mengangkat alisnya dan melihat ke atas dan ke bawah ketumpukan itu, benarkah kalian kemarin berjudi tentang itu? Ya, aku membuka tarunan siapa yang berteriak lebih keras. Aku memenangkan lebih dari 10 juta setelah semuanya selesai. Izinkan saya mengatakan bahwa saya tidak akan dipukuli tanpa alasan. Lain kali ini terjadi, aku akan beritahu sebelumnya. Istri, seseorang memukuli saya lagi dan merampok uang saya. Sebelum Siong bisa menyelesaikan kata-katanya, Charlie mulai melolong. Sialan, teriak Ervin, berbalik dan lari. Dia tidak ingin semua istri Charlie terlalu bersemangat.
Namun, dia berlari agak terlalu lambat, dan gadis-gadis itu sudah ada di sini. Mereka semua menyingsingkan lengan baju mereka dan berkata, "Kamu lagi, pria gemuk. Aku tidak memukulnya, aku tidak mencuri uangnya." Ervin hampir menangis ketakutan, terus mundur. "Saya tidak peduli apakah Anda memukulinya atau tidak." Gadis-gadis itu bergegas maju. Ervin berlutut dan terpana oleh tamparan itu. Sebuah karakter besar di papan itu tertancap di tanah, dan dia pingsan. Melihat ini, Charlie berlari mendekat, memasukkan tangannya ke selangkangan Ervin, dan mengambil tas penyimpanan dari dalam. Gadis-gadis itu melihatnya dan menggerakkan bibir mereka. Tas penyimpanan ini tersembunyi dengan sangat baik. Charlie sangat tidak tahu malu. Dia tidak hanya mengambil tas penyimpanan Ervin, tapi dia juga menjarah semua harta di tubuh Ervin. Setelah menyelesaikannya, dia melempar gumpalan itu dari puncak gadis giok. Dengan budidaya tingkat suci, dia pasti tidak akan terbunuh pada musim gugur. Setelah merobek tas penyimpanan Ervin, Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya meskipun dia sembrono. Ini adalah sebuah harta karun. Pemeriksaan visual menunjukkan bahwa orang ini cukup serakah ketika dia berada di istana surgawi Xuan Huang. Di tanah, sambil memetik harta karun, Charlie bergumam bahwa harta karun itu tidak sebanyak biasanya. Dia sangat mengenal Ervin. Dia suka memasukkan barang ke selangkangannya kapanpun dia ada urusan. Sebelumnya di Xuan Huang, Ervin diberi kekuatan untuk mengambil alih bisnis, dan aliran batu origin datang setiap hari. Akan aneh baginya untuk tidak serakah, tetapi hari ini dia mengambil alih semuanya. Senang sekali memiliki wanita cantik yang tangguh. Charlie terkekeh dan menghindari pemukulan sesekali. "Kamu tidak memanggilku istri tanpa alasan." Diana berlari, memeluk leher Charlie dari belakang, menempelkan dadanya ke punggung Charlie, dan terkekeh pelan, lembut atau tidak. Charlie masih terobsesi dengan uang untuk mencari harta karun. "Aku akan tidur denganmu malam ini, tanpa mengenakan pakaian apapun. Dengan tubuh kecilmu, aku takut membunuh seseorang." Charlie mengangkat mutiara spiritual dan melihatnya di bawah sinar matahari. Dalam satu kalimat, gadis-gadis itu merasa geli. Diana terlihat seperti anak perempuan dan memang tidak cocok untuk hal semacam itu. Diana tidak setuju, ini bisa menjadi lebih besar. "Hei, kalian semua di sini." Lelaki tua tiba-tiba tertawa, dan seorang lelaki tua mendarat di puncak gunung, yang merupakan tebing. "Saya telah bertemu senior." Gadis-gadis itu masih mengetahui etika dengan baik dan buru-buru membungkukkan tangan untuk memberi hormat. Tidak perlu banyak etiket. Yasin Fu melambaikan tangannya dengan santai, tetapi dengan mata tuanya, dia melihat sekeliling ke puncak gadis giok dan bisa melihat keranjang bubuk hewan menumpuk. "Berapa lama waktu yang dibutuhkan?" Yasin Fu bergumam, 80% bubuk hewan Manchu Agung ada di sini. Setelah mengatakan itu, dia menyentuh dagunya dan melihat tas penyimpanan di tangan Charlie. Masih banyak batu origin. Charlie mengambilnya dan memasukkannya ke dalam pelukannya, takut akan diculik Yasin Fu sebelum dia bisa menghangatkan dirinya. "Aku tidak akan mencurinya darimu." Yasin Fu memutar matanya ke arah Charlie. "Senior datang jauh-jauh ke sini. Anda pasti punya sesuatu untuk dibicarakan dengan junior ini." Charlie terbatuk-batuk dan tertawa. "Tentu saja sesuatu terjadi." Yasin Fu berkata sambil tersenyum, "Gerbang Tianxuan telah membuka dunia rahasia dan ingin memilih orang untuk mengikuti latihan. Sepertinya banyak orang dari bulan sabit bisa dipilih. Mereka semuanya ada dalam daftar." Yasin Fu memandangi gadis-gadis itu. Charlie tidak. Gadis-gadis itu bertanya ragu-ragu. Sang Dewi punya rencana lain. Yasin Fu mengelus jenggotnya. "Kalau begitu kami tidak akan pergi," kata gadis-gadis itu satu demi satu. "Karena itu adalah dunia rahasia, begitu mereka masuk, entah kapan mereka bisa keluar. Yang ingin mereka lakukan lebih banyak adalah terus menemani Charlie. Inilah yang diinginkan 9 kaisar." Yasin Fu tersenyum tipis. "Pergi, tentu saja kalian pergi." Charlie tersenyum dan setuju atas nama gadis-gadis itu. Alam rahasia gerbang Tianxuan adalah kesempatan mutlak. "Kami akan pergi, tetapi ketika kami keluar dari alam rahasia, kamu harus menikah dengan kami." Mata gadis-gadis itu penuh kelembutan melihat Charlie. "Oke." Charlie tersenyum dan menjawab dengan sederhana. "Tepati janjimu." Gadis-gadis itu tersenyum manis. "Kalau begitu, ayo berangkat sekarang. Aku harus menjemput orang di tempat lain." Yasin Fu melambaikan tangannya, mengumpulkan gadis-gadis itu ke suatu tempat, berbalik dan berjalan ke langit, menghilang. Yasin Fu datang dan pergi dengan cepat, membawa pergi semua gadis.
Puncak gadis giok yang besar menjadi kosong dalam sekejap. Charlie melambaikan tangannya, gadis-gadis itu pasti diberkati oleh keberuntungan ketika mereka pergi, dan ketika mereka kembali, mereka juga akan berubah menjadi nirwana. Bagi dia, tidak masalah apakah dia pergi atau tidak. Sekali lagi, bahkan jika dia berkultivasi ke tingkat kuasi Kaisar Agung, dia tetap tidak bisa lepas dari 3 tahun kematian. Perlahan-lahan dia mengalihkan pandangannya, mengeluarkan buku surgawi tanpa kata, meletakkannya di puncak-puncak gadis giok, dan membenamkan dirinya dalam mempelajari jalan besar. Pada hari ini, terlalu banyak orang dari Manchu Agung yang dibawa pergi. Keturunan Kaisar dan 5 Raja Manchu Agung semuanya sangat berbakat tanpa kecuali. Langit semakin gelap, siang semakin memudar, dan malam pun menjelang. Di puncak-puncak gadis giok, Charlie tetap tidak bergerak, seperti patung. Dia terpesona oleh pemandangan itu, dan pikirannya juga tertarik pada kitab surgawi. Dia duduk di sana selama 9 hari tanpa bergerak. Baru pada hari ke-10, ketika dia tenggelam dalam membaca, dia mengalami perubahan yang aneh. Rambut putihnya yang tergerai berubah menjadi batu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Selanjutnya, kepala, lengan, tungkai dan kakinya, dan bahkan buku tanpa kata di tangannya, semuanya berubah menjadi batu. Saat ini, dia tidak lagi seperti patung, dia adalah patung, ajaib dan hidup. Di bawah sinar bulan, patung batu itu masih bersinar, dan gumpalan cahaya bintang menyatu, menghasilkan esensi, dan batu yang tertutup itu mempesona. Bagaimana ini bisa terjadi? Kedua tetua langit dan bumi yang diam-diam melindunginya mengusap mata lama mereka, mengira mereka salah melihatnya. Tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan melihat bahwa daging dan darah Charlie benar-benar telah berubah menjadi batu, mempertahankan postur membenamkan kepalanya saat membaca. Keduanya terkejut, turun dari ketiadaan, dan mengelilingi Charlie. Terkadang mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan mengetuk 2 kali. Suara hantaman itu memang sebuah batu, yang membuat mereka berdua semakin terkejut. Dengan penglihatan mereka, mereka tidak bisa melihat petunjuk apapun. Tidak ada nafas roh, apalagi aliran darah, gumam bumi tua, tidak dapat melihatnya. Sesuatu pasti telah terjadi. Langit tua segera melambaikan lengan bajunya dan membuat tirai air, menghubungkan ke gerbang Tianxuan. Dewi, dia berubah menjadi batu. Dong Huang Taixin dan 9 Kaisar Manchu Agung memandang ke tirai air dan mengerutkan kening, mata mereka tertuju pada Raja Manusia. Tidak perlu khawatir, dia tetap aman. Jawab Raja Manusia. Bahkan tanpa melihat ke tirai air, dia hanya duduk di sana dengan tangan terkepal. Hati Dong Huang Taixin terlepas dari tirai air, dan dia menatap Raja Manusia dengan saksama, dan berkata dengan ringan, ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku. Ada banyak hal yang aku sembunyikan, dan itu semua adalah rahasia. Berani saya beritahu Anda. Raja Manusia menebaknya. Dia memegang tangannya dan berkata, saya tidak ingin mendapat masalah lagi. Kalau begitu, apakah dia ada hubungannya dengan Kaisar Bela Diri Abadi? Kaisar Yan segera berbicara dan menatap ke arah Raja Manusia Fuxi. Biar ku beritahu dengan jelas, aku tidak tahu asal-usulnya. Raja Manusia berkata dengan santai, dia tampak seperti siklus tanpa akhir. Tidak peduli dimanapun aku menghitungnya, aku tidak dapat menemukan akar masalahnya. Mungkin, Anda bisa bertanya kepada senjata Kaisar. Kaisar Bulan berbisik, semua senjata Kaisar memiliki roh Kaisar, dan kebanyakan dari mereka dapat memahami rahasia zaman. Saya tidak dapat memahaminya, jadi tidak ada gunanya bertanya, Raja Manusia berkata sambil melihat sekeliling ke arah 9 Kaisar, aku tidak peduli padamu. Tidak peduli seberapa besar kebencianmu terhadap 10.000 klan, kamu tidak boleh memimpin senjata kekaisaran menjauh dari negeri ini lagi. Kalian 9 Kaisar, jangan berlarian jika tidak ada pekerjaan. Setelah mengatakan itu, orang ini pergi dengan tangan di tangannya. Sebelum meninggalkan hutan bambu, dia tidak lupa berkata, Putra Bumi, Putra Hukuman Surgawi, penjelmaan langit dan bumi, mana yang lemah dan mana yang kuat. Di puncak gadis giok, Charlie duduk dengan tenang bersila, dengan tubuh batu. Dedaunan berguguran, angin sepoi-sepoi, terangnya bulan, dan terangnya bintang tak mampu menggerakkan tubuhnya. Pemandangan ini sangat aneh sehingga tidak ada yang bisa menjelaskannya. Bahkan 2 kuasi Kaisar Agung Langit Tua dan Bumi Tua pun bingung. Anda juga dapat mengubah bentuk menjadi batu menggunakan teknik transformasi, tetapi transformasi Charlie agak mengagumkan, itu adalah batu asli. Tidak ada kata-kata sepanjang malam, dan dalam sekejap mata,
hari menyingsing, dan dunia menyambut siang hari. Di pagi hari, sebelum fajar, 3 atau 5 sosok naik ke puncak Gadis Giok sambil mengumpat dan berteriak. Pemimpinnya tidak lain adalah Ervin, memegang tongkat di tangannya. Saya telah dibersihkan sebelumnya dan harus berbaring di tempat tidur selama 10 hari. Segera setelah saya bangun dari tempat tidur, saya mendengar bahwa harimau betina telah pergi ke alam rahasia gerbang Tianxuan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia datang bersama orang-orang itu. Tolong bersikap lembut dan jangan pukuli dia sampai mati. Bradley menyapa dan mengeluarkan palu. Jangan khawatir, kita berhati-hati. Nuada memberi isyarat oke, memperlihatkan 2 baris gigi seputih salju. Akhirnya aku bisa merasa bangga. Trevor memutar lehernya dan membawa batang besi tebal di bahunya. Mereka berempat merangkul satu sama lain dan mendaki gunung. Setelah mencari-cari beberapa saat tetapi tidak dapat menemukannya, mereka fokus ke puncak gunung dan berlari mendaki gunung. Dari kejauhan, mereka melihat patung batu Charlie sedang berjongkok di sana. Bagaimana situasinya? Keempat orang itu datang dan memandang Charlie dari atas ke bawah sambil mengelilingi Charlie. Itu dia, jangan membodohi kami dengan seluruh batu ini. Trevor mengulurkan tangannya dan menjentikkan dahi Charlie. Jentikan ini tidak masalah, terdengar bunyi klik, dan retakan muncul di dahi Charlie, dan kemudian menyebar tanpa batas ke seluruh tubuhnya. Kulit kerikil mulai terkelupas, lapisan demi lapisan, potongan demi potongan, dan batu asli jatuh ke tanah pon demi pon. Saat kulit batunya terkelupas, muncullah seorang anak laki-laki, berumur sekitar 2 atau 3 tahun, dengan pantat telanjang, daging merah muda, dan daging mendesis. Mereka berempat menundukkan kepala secara serempak dan memandang si kecil dengan linglung. Si kecil juga mengangkat kepalanya dan memandang mereka berempat dengan bingung. Pemandangan itu ternyata sangat sunyi. Apa ini? Ia melompat keluar dari celah bebatuan. Kedua tetua langit dan bumi juga bingung, dan mata mereka terbuka lebar. Charlie, Ervin, Nuada, Bradley dan Trevor semuanya berjongkok, dengan ragu-ragu memandangi bayi yang bertelanjang dada itu, dan dengan ragu-ragu memanggil namanya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Saat aku bangun, aku terlihat seperti ini. Orang yang paling bingung adalah Charlie, yang berputar-putar di tempat sambil bersiul. Ini benar-benar kamu. Ervin mengulurkan tangannya dan mengangkat Charlie. Peremajaan legendaris. Sialan, turunkan aku. Penis kecil ini lucu sekali. Bradley mengambil si kecil dengan jarinya lalu menjentikkannya. Wow, menyegarkan sekali. Mata Charlie langsung berkaca-kaca. Dewi, dia melompat keluar dari celah batu. Kedua tetua langit dan bumi mempersembahkan korban ke tirai air lagi, menghubungkan gerbang Tianxuan. Hah, sebelum Dong Huang Taixin bisa mengatakan apapun, Yasin Fu berteriak sambil menatap langsung ke tirai air. Melihat Dong Huang Taixin lagi, dia merasa tidak enak badan. Ekspresinya sangat indah, mulutnya sedikit terbuka, dan dia bahkan mengejang 2 kali dari waktu ke waktu. Ekspresi 9 Kaisar Manchu tentu tidak normal, dan pikiran kuasi Kaisar Agung juga terkesan dengan penampilan Charlie. Apakah itu dia? Apakah itu Charlie yang pernah membantai Kaisar Agung? Lihat penis itu. Raja Manusia meletakkan tangannya di tangannya dan berkata tanpa lupa tersenyum kotor pada Kaisar Bulan. Kaisar Bulan memiringkan kepalanya, matanya yang indah berbinar, dan dia berkata, "Ini kejutan yang kamu katakan." Raja Perang melirik ke arah Raja Manusia, dengan garis-garis hitam di dahinya, selalu ingin memukul orang. Bukan, Raja Manusia meletakkan tangannya di atas tangannya dan menggelengkan kepalanya. Mengapa dia menjadi seperti ini? Pangeran Tianwang mengerutkan kening. Dia dilahirkan melalui nirwana melalui fosil kehidupan. Sisa masa hidupnya dapat dihitung dalam hitungan hari. Raja Manusia hanya bisa mengangkat bahu. Ini kejutan. Yasin Fu menggaruk kepalanya. Aku tidak bilang itu kejutan. Raja Manusia merentangkan tangannya. Lalu apa yang kamu maksud dengan kejutan? Wajah semua orang menjadi gelap, selalu ingin membentuk kelompok untuk menghajar orang ini. Aku menghitung dengan jariku, kota tanpa air mata akan segera datang. Kota tanpa air mata. Semua orang mengangkat alis dan saling memandang. Safia atau Luna berada di kota tanpa air mata memang merupakan kejutan baginya. Dong Huang Taixin menghela nafas. Mungkin ini sebuah malapetaka. Kaisar Bulan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kejutannya adalah miliknya sendiri, dan nasibnya adalah miliknya sendiri. Raja Manusia mengeluarkan kendi, kamu tidak perlu menunggu keajaiban terjadi. Menurutku dia hidup selama 3 tahun, yang tidak lebih dari sehari.
Lagi pula dia bekerja keras untuk menyelamatkan semuanya. Dia telah membunuh seluruh dunia, dan bahkan kamu berhutang nyawa padanya. Kamu tidak sedih sama sekali tapi kamu masih membuat pernyataan sarkastik seperti itu. Dong Huang Taixin menendang pot anggur Raja Manusia. Nasibnya ada dalam siklus kematian. Aku tidak bisa menyelamatkannya, tapi itu bukan berarti dia tidak akan menyelamatkan dirinya sendiri. Raja Manusia mengambil sebotol anggur lagi. Nirwana aslinya adalah kematian, tapi ada 6 jalur reinkarnasi. 6 jalur reinkarnasi. Semua orang mengerutkan kening, tidak tahu misterinya. Kata-kata Raja Manusia terlalu kabur. Manchu Agung tidak memiliki reinkarnasi. Jika Charlie mati, dia benar-benar akan mati. Tapi perkataan perempuan jalang ini membangkitkan rasa penasaran mereka. Raja Manusia malang itu selalu mengucapkan banyak kata-kata aneh. Kamu menendang salah satu botol anggurku, dan aku akan mengingatnya untukmu. Saat kamu menikah dengan Dewa Pedang Surgawi, aku akan menyimpulkan pemandangan kamar pengantinmu dan melelangnya. Raja Manusia pergi dengan santai, lalu kembali. Tidak lupa mengancam Dong Huang Taixin. Dewi, bisakah kamu menanggungnya? Lagi pula aku tidak tahan. Yasin Fu memasukkan batang besi ke tangan Dong Huang Taixin. Dong Huang Taixin tidak berkata apa-apa dan keluar membawa tongkat besi. Segera, jeritan hantu dan serigala kembali terdengar. Setiap orang menemukan tempat yang nyaman, menyeduh sepoci teh yang enak, dan merasa sangat nyaman mendengarkan teriakan yang mendominasi. Gerbang Tianxuan ramai di sini, dan Sekte Bulan Sabit bahkan lebih semarak. Ervin dan 3 orang lainnya telah mengundang Charlie ke puncak Gadis Giok, lebih tepatnya, mereka seharusnya membawanya turun. Di tempat yang paling mencolok di Sekte Bulan Sabit, sebuah platform batu didirikan, dan mereka berempat membawa Charlie, yang tampak berusia sekitar 2 atau 3 tahun. Jalang, lepaskan aku. Wajah Charlie sangat gelap, dan dia mengutuk sekuat tenaga, suaranya terdengar seperti susu. Kemarilah, datang dan lihat Charlie telah kembali ke masa tuanya. Suara gong dan genderang terdengar keras, dan keempat orang itu melolong lebih keras. Pagi-pagi sekali, baik tetua maupun murid Sekte Bulan Sabit berlari turun dari puncak gunung, dan semuanya tertutup kegelapan. Ketika mereka melihat Charlie, semua orang tercengang. Kamu benar-benar segar kembali. Naga awan dan naga bulan berlari, menyentuh kepala botak mereka, dan dengan sadar mengeluarkan pisau cukur. Ayam kecil, ini benar-benar ayam kecil. Lingua kecil juga melompat, menggosok tangannya dan bersiap untuk menjentikkannya. Ya ampun, apakah ini paman guru? Ernie, Stanford, Billy dan Bandit Z semuanya mengikutinya. Apa yang terjadi? Alex, Francis dan yang lainnya naik ke atas panggung dan menendang naga awan dan naga bulan. Mereka juga menjatuhkan lingua kecil dan yang lainnya juga terhanyut dengan tamparan. Charlie akhirnya dilepaskan, tampak seperti putus asa. Siapa dia? Tubuh suci kuno, penguasa suci istana surgawi, Kaisar Manchu Agung, orang kejam yang pernah membantai Kaisar Agung, tetapi sekarang dia telanjang di depan publik dan reputasinya telah terhapus. Ini perlu diabadikan. Ini bernilai banyak uang. Bradley dan yang lainnya mengeluarkan kristal memori dan bersiap untuk menggosoknya satu persatu. Wanda, Regina, dan Rosie melangkah maju dan mengusir mereka. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu kejam. Charlie, apa yang kamu lakukan? Darius Yang, Master Daoxuan, Frederick Su dan tetua lainnya mengepung Charlie. Ini terjadi ketika aku bangun. Charlie hampir menangis. Ayo, bawa aku ke gerbang Tianxuan dan bicaralah dengan seseorang. Tidak perlu pergi, Sang Dewi sudah tahu. Dua tetua langit dan bumi saat dia berbicara, nadanya sedikit aneh. Lalu, Charlie mengangkat kepala kecilnya. Kemudian, Raja Manusia berantakan. Kedua tetua langit dan bumi benar-benar mengupil, dan mereka merasa sangat bahagia. Bagus sekali. Untuk beberapa alasan, para murid dan tetua dari Sekte Bulan Sabit semuanya menunjukkan ekspresi yang berarti. Kirim aku kembali ke puncak Gadis Giok. Aku ingin diam. Charlie mengusap alisnya. Alex membawa Charlie bersamanya dan langsung naik ke puncak Gadis Giok. Orang tua seperti Darius yang memelototi Bradley dan yang lainnya dengan wajah gelap, jika kamu berani menimbulkan masalah lagi, kamu akan terlihat baik. Juga, jangan sebarkan masalah ini kepada siapapun, dan tutup mulutmu. Kudengar si gendut belum mati, itu yang dia katakan. Kamu, tutup mulutmu. Bradley dan Nuada menepuk Ervin. Rusak, uangku. Ervin sepertinya teringat sesuatu, memutar tubuh gemuknya, dan menyusul ke puncak Gadis Giok. Darius Yang dan yang lainnya semua menggosok alis mereka.
Kelompok murid di kehidupan sebelumnya tidak membuat orang khawatir, tetapi kehidupan ini sebenarnya lebih berharga daripada kehidupan sebelumnya. Semua murid perempuan mendongak, mata mereka berair. Saya harus mengatakan bahwa guru suci sangat manis ketika dia terlihat seperti anak kecil. Junior Y, jika perlu sesuatu, gunakan batu transmisi suara ini. Alex meletakkan Charlie dan memberinya batu suci. Terima kasih, kakak senior. Charlie mengambilnya dan merasa seperti anak kecil lagi. Bahkan tingkat kultivasinya telah kembali ke bentuk aslinya. Kalau dipikir-pikir, dia benar-benar memiliki kehidupan yang buruk. Dia dulunya sangat tua hingga hampir menjadi kerangka, tetapi sekarang dia berusia 2 atau 3 tahun. Alex pergi dan meminta murid perempuan bulan sabit untuk datang dan menjaganya. Charlie pergi ke puncak gunung, dia terlalu kecil dan terhuyung-huyung saat berjalan. Setelah selesai, dia menggali tumpukan puing. Buku surgawi tanpa kata telah ditarik keluar, tetapi wajahnya ditutupi dengan garis-garis hitam. Hanya dengan melihat buku lusuh ini, dia tampak seperti berusia 2 atau 3 tahun, dan dia masih keluar dari batu. Kamu adalah raja manusia yang bisa membunuh 1000 orang. Charlie membuka celana pendeknya, mengeluarkan penisnya, dan pipis di depan kitab surgawi. Buku itu ternoda air seni, dan di halamannya, muncul sebuah kata, keluar. Bersambung. Catatan, Hehuasan atau bubuk Hehua adalah bubuk perangsang nafsu birahi. Efek dari Hehuasan ini sangat kuat. Pria dan wanita harus berhubungan seks, jika tidak, otot dan pembuluh darah mereka akan putus, dan akibatnya bukan omong kosong biasa. Itulah alasan Luna pertama kalinya dia melakukannya dengan Charlie. Waktu itu dia sedang dalam pengaruh bubuk Hehua.